Kembali di NTV Today, pemirsa, kelayakan intelektual tak hanya mencangkup perlindungan karya, tapi juga aset strategis untuk kemajuan ekonomi bangsa. Tantangan dan peluang masih terbuka lebar, termasuk dalam memperkuat sistem dan mendekatkan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM dan generasi muda. Berikut kami hadirkan dialog dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu yang dipandu oleh rekan Muhammad Irsal. Pemirsa, kekayaan intelektual bukan hanya soal perlindungan karya, tapi juga aset strategis untuk kemajuan ekonomi bangsa. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya KI atau kekayaan intelektual. Namun tantangan dan peluang masih terbuka lebar, termasuk dalam memperkuat sistem, mendorong komersialisasi, hingga mendekatkan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM dan generasi muda. Kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Pak Razilu, atau yang akrab disapa Pak Ilu. Saya mau akrab dulu. Pak Ilu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Arsal. Terima kasih Pak Ilu sudah bergabung bersama kami di NTV. Kalau kita bicara soal kekayaan intelektual, masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui itu. Apa sih kekayaan intelektual dan seberapa penting kekayaan intelektual itu? Pak Ilu, apa yang bisa dijawab? Ya baik, terima kasih. Saya ingin menjelaskan secara mungkin definisi hukum, tapi juga akan saya sederhanakan supaya Bapak Ibu bisa paham. Hak kekayaan intelektual itu atau kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para penghasil karya dengan mendayagunakan olah fikir, Yep. Jadi yang bermain itu adalah olah pikiran, otaknya. Atau bisa dikatakan juga dia adalah sebagai olah fikir manusia. Dia dapat berupa paten, hak cipta, ada merek, ada desain industri, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada indikasi geografis dan seterusnya. Semua ini memiliki nilai ekonomi dan juga bisa memberikan manfaat besar buat manusia yang menggunakannya dan buat negara. Tadi nggak ada contohnya, tapi saya kasih contoh saja HP. Boleh. Ini ya. Silakan. Di HP ini kalau kita mau lihat dari sisi kekayaan intelektualnya, yang pertama adalah ada mereknya, yang membedakan satu produk mobile phone dengan yang lainnya. Ada Samsung, ada iPhone, dan juga macam-macam. Kemudian ada tampilan yang menarik ini. Tampilan yang menarik ini disebut dia adalah desain industri dari nilai estetikanya, ya. Seperti dasi itu punya nilai estetika, ya, dan lain-lain sebagainya. Hampir banyak produk sepatu, kemudian jam itu punya nilai estetika. Nah, di dalamnya ada program untuk bisa menjalankan ini, disebut aplikasi. Itu dilindungi dengan hak cipta. Nah, selain itu, di dalam ini ada berbagai macam teknologi untuk dia menjalankan fungsi dengan baik, itu disebut dengan paten. Jadi dalam satu produk ini saja, itu ada hak ciptanya, ada mereknya, ada desain industrinya, kemudian ada patennya. Bahkan ada peletakan daripada sirkuitnya, itu disebut dengan tata letak sirkuit terpadu. Jadi hampir kehidupan manusia sehari-hari itu adalah berinteraksi dengan kekayaan intelektual. Mulai dari tidur sampai bangun kembali, dan bangun kembali sampai tidur kembali, itu seluruhnya berinteraksi dengan kekayaan intelektual. Dan itu ada yang menghasilkannya. Ada dampaknya dari kekayaan intelektual dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, masyarakat ini perlu tahu seberapa berpengaruh kekayaan intelektual ini terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, nilai ekonomi itu. Dan kemudian kalau untuk mencapai itu, apa tantangan yang kemudian dihadapi oleh DJKI sendiri? Baik, gini, kalau saya ingin memberikan penjelasan sederhana, ya, sayangnya tidak ada di sini tempatnya. Misalnya kita menjual air minum, air minum, di botol yang tidak ada labelnya apa-apa. Ada dua kemungkinan. Orang bahkan ragu membeli karena dia tidak tahu apakah itu air atau bukan. Yang kedua, ya, juga bahkan ini nilainya sangat rendah.
Oke. Ya, karena dia tidak terkenal, belum dipromosi. Tapi ketika air yang sama ditaruh di dalam satu botol dan ada labelnya, ada mereknya, itu nilainya pasti akan lebih tinggi. Oke. Dan konsumen pada umumnya adalah memiliki loyalitas dengan satu produk tertentu. Itu salah satu contohnya ya. Misalnya di bidang merek adalah kayak gitu. Jadi ketika sesuatu sudah diberikan kekayaan intelektual, pasti harganya X plus sekian atau 100.000 plus X itu berapapun harganya ya. Oke. Tapi ketika tidak ada kekayaan intelektualnya, ini adalah nilainya rendah. Ya, sama juga di bidang hak cipta dan lain-lain sebagainya. Di bidang paten, intinya adalah ketika kemudian sudah mendaftarkan kekayaan intelektual, maka ada added value ekonomi atau added value rupiah kalau mau dibahasakan dari standarnya X ditambah sekian rupiah. Oke. Nah, itu yang disebutkan dengan bisa memberikan pertumbuhan ekonomi, penambahan nilai. Penambahan nilai berarti harus dikoreksi ya, bukan secara serta-merta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi memiliki nilai ekonomi dari suatu hal yang didaftarkan. Betul, benar. Karena dia memiliki nilai ekonomi, pada akhirnya dia berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Itu clear, baik. Pak Ilu, terkait dengan sosialisasi, tadi Pak Ilu sudah mengatakan bahwa banyak menggelar webinar secara online begitu ya. Kemudian juga pameran-pameran secara off-air juga DJKI tidak kalah banyak begitu ya. Kemudian yang terakhir, kabarnya DJKI akan menggelar IP Expo. Nah, apa yang membedakan IP Expo ini dengan pameran-pameran lainnya, dan kemudian apa tujuannya? Iya, baik, terima kasih Pak Rizal. Sebelum saya jawab ke sana, memang bukan cuma webinar yang kita laksanakan. Saya seringkali juga hadir di berbagai macam TV. Mereka mengundang untuk sosialisasi. Karena saya bilang, kalau TV sekali kita sosialisasi, itu mungkin akan puluhan ribu yang bisa menyaksikannya. Kalau kita sosialisasi webinar mungkin relatif lebih singkat. Apalagi kita cover banyak daripada TV. Dan juga bukan di TV saja, ada dialog interaktif di radio. Jadi berbagai macam hal kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Belum lagi 33 kantor wilayah di seluruh Indonesia yang kita libatkan. Baik, para pemirsa sekalian, kami di tahun 2025 atas arahan Pak Menteri Hukum, kami menggagas satu kegiatan yang namanya adalah IP Expose. Ada yang menyingkatnya IPEX, yaitu Intellectual Property Expose. Okay. Ini adalah kegiatan baru pertama kali diadakan sepanjang DJKI lahir dari tahun 1989, karena saya masuk memang mendekati tahun itu ketika berdiri waktu itu malah Direktorat Hak Cipta. Inilah kegiatan baru pertama kali kita laksanakan. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang sangat kompleks atau banyak ragam kegiatan yang dilaksanakan pada IP Expose. Tujuannya adalah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat. Okay. Ya. Jadi masyarakat nanti hadir di situ, kan ini adalah bisa dihadiri oleh masyarakat tanpa harus bayar. Ya, bahkan ini adalah termasuk salah satu sosialisasi. Ya, event yang kita laksanakan pada siang hari ini adalah salah satu sosialisasi untuk mengundang masyarakat supaya hadir pada kegiatan itu. Itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Baik. Ya, apa kemudian yang didapat, pengalaman apa yang didapat masyarakat ketika tadi Pak Ilu mengatakan semua masyarakat bisa hadir dalam IP Expose tersebut? Baik, pasti akan banyak yang didapatkan. Pertama, harapan saya mereka terinspirasi, kan itu adalah mahal. Ya, mereka terinspirasi setelah hadir di sana, dia akan melihat pameran, ada IP exhibition di pameran di sana, bisa melihat. Ada IP contest di sana, dia bisa lihat itu. Ada IP forum, ada IP, ada business matching, ada IP talks, macam-macam kegiatan. Sehingga dia lihat, wow, ternyata intelektual itu seperti ini. Dia bisa melihat di sana karena ada pameran bagaimana pelaku usaha yang sudah sukses dengan kekayaan intelektual mereka. Karena kita akan menghadirkan para pelaku usaha yang sudah sukses. Ya, kalau nggak salah itu ada 50 kurang plus sekian yang hadir di sana. Ada mungkin mendekati 100 lebih booth yang kita adakan di sana, jadi mereka dapat menyaksikan. Dan menghadirkan kurang lebih 35 pembicara loh. Jadi kegiatan ini selama 3 hari, dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Jadi sekaligusnya lah mendorong inovasi.
ya, mendorong komersialisasi daripada intelektual, karena kita akan business matching itu akan mempertemukan pemilik paten dengan pengusaha, ya, atau dengan investor, akan mempertemukan pemilik merek juga dengan pengusaha, akan mempertemukan pemilik desain industri dengan pengusaha. Bahkan ada success story di situ, mereka cerita bagaimana mereka sukses. Jadi kita sudah merancang sedemikian rupa di business matching itu akan mempertemukan mereka yang sukses di bidang daripada masing-masing mereka. Baik. Saya kasih kesempatan Pak Ilu untuk mengajak pemirsa Nusantara TV untuk hadir dan bagaimana caranya jika mereka ingin berpartisipasi dalam IP Expo. Silakan. Baik, para pemirsa di seluruh Indonesia, IP Expo ini adalah perhelatan kekayaan intelektual Indonesia yang menghadirkan beragam kegiatan. Kegiatan ini akan menjadi kegiatan tahunan daripada Kementerian Hukum. Pak Menteri sudah memberikan arahan kepada kita akan menjadi kegiatan tahunan Kementerian Hukum yang dirangkaikan dengan Hari Pengayoman. Hari Pengayoman itu adalah hari jadinya Kementerian Hukum yang diperingati setiap tanggal 19 Agustus. Jadi rangkaian kegiatan itu. Ada banyak macam ragam kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Silakan Bapak Ibu yang tidak pernah mengerti sama sekali ke intelektual hadir di sana, insya Allah akan mendapatkan pemahaman karena ada edukasi di sana, ada sosialisasi di sana. Selama 3 hari itu penuh dengan ragam kegiatan. Pembicaranya bukan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga. Ada para menteri yang akan bicara, para kepala kantor IP yang akan bicara, mereka-mereka yang sudah sukses di bidangnya masing-masing juga akan bicara di saat itu. Dan ada pameran untuk Bapak Ibu bisa terinspirasi bagaimana mereka sukses dengan kekayaan intelektual yang mereka miliki. Untuk seluruh rejim kekayaan intelektual, mereka yang sukses di bidang merek, mereka yang sukses di bidang paten, mereka yang sukses di bidang hak cipta, mereka yang sukses di bidang desain industri, mereka yang sukses di bidang indikasi geografis, kita sediakan semuanya di sana. Baik, sebegitu pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual begitu untuk dan satu lagi, hak kekayaan intelektual bisa mensejahterakan dia loh, karena tadi yang saya sudah bilang dari sejak awal, bisa memberi nilai tambah ekonomi buat dia. Harapannya dia bisa sejahtera. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ilu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual telah bergabung bersama kami. Kita bertemu di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Pak Ilu. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Muhammad Irsal pamit undur diri. Sampai jumpa.